Salam kerahiman. Hari ini kita ketemu lagi di tanggal 6 Oktober. Akan baca dari 344 dan 370. 344. 20 Desember 1934. Pada suatu petang ketika aku memasuki kamarku, aku melihat Tuhan Yesus tampak dalam suatu monstran di langit terbuka. Pada kaki Yesus, aku melihat bapak pengakuanku dan di belakangnya sejumlah besar pejabat gerejawi tingkat tertinggi. Mereka mengenakan jubah yang belum pernah aku lihat kecuali dalam penglihatan ini. Di belakang mereka tampak himpunan biarawan, biarawati dari aneka kongregasi, dan lebih ke belakang lagi aku melihat himpunan orang yang luar biasa banyaknya yang membentang jauh melampaui penglihatanku. Aku melihat dua sinar memancar dari hosti seperti dalam gambar itu. Berpadu sangat dekat tetapi tidak tercampur. Dan kedua sinar itu menembus tangan bapak pengakuanku dan kemudian lewat tangan para klerus dan dari tangan mereka, sinar itu memancar kepada umat dan kemudian kembali ke hosti itu. Dan pada saat itu aku melihat diriku sendiri sekali lagi di dalam kamarku yang baru saja aku masuki. 370. Pada hari itu juga, ketika aku berada di gereja menunggu pengakuan dosa, aku melihat sinar seperti yang sudah-sudah memancar dari monstran dan menyebar ke seluruh gereja. Ini berlangsung selama ibadat. Sesudah kebaktian kepada sakramen Maha Kudus, kedua sisi gereja dan kembali lagi ke monstran. Sinar itu tampak cemerlang dan transparan seperti kristal. Aku minta kepada Yesus agar ia berkenan menyalakan api cintanya dalam semua jiwa yang telah menjadi beku. Di bawah sinar-sinar itu, hati akan menjadi hangat juga kalau sebelumnya ia beku seperti suatu balok es. Demikian juga kalau sebelumnya ia keras seperti batu, ia akan remuk menjadi debu. Ini terjadi 20 Desember 1934 di kamar. Suster Faustina melihat Tuhan Yesus tampak dalam suatu monstran di langit terbuka. Dan pada kaki Yesus dia melihat bapa pengakuannya. Kemudian di belakangnya ada sejumlah besar pejabat gereja. Kemudian ada himpunan biarawan, biarawati, dan di belakangnya lagi himpunan umat dalam jumlah yang sangat banyak. Juga Suster Faustina melihat dua sinar seperti dalam gambar ya. Sinar itu memancar dari hosti, menembus tangan Bapak pengakuan, kemudian lewat para klerus sampai ke umat dan kemudian kembali ke hosti tersebut. Gambaran ini Bapak Ibu bisa lihat kalau ke Vilnius ya. Ke Vilnius, ke rumah yang dipakai oleh pelukis Eugeniusz Kazimierowski untuk melukis gambar Yesus yang Maha Rahim. Di sana ada juga satu lukisan yang menggambarkan cerita ini. Jadi di situ Suster Faustina melihat satu gambaran ya dari hosti memancar dua sinar, dan sinar ini ada bapak pengakuan, ada para paus, ada klerus, ada imam, dan belakangnya ada umat yang banyak sekali. Itu ada gambaran seperti itu. Selanjutnya di 370 dikatakan lagi oleh Suster Faustina, waktu aku menunggu pengakuan dosa, melihat lagi sinar yang seperti itu. Dari monstran, memancar, dan kembali lagi ke hosti. Dan penglihatan itu dia katakan berlangsung selama ibadat dalam kebaktian pada sakramen Maha Kudus. Suster Faustina minta pada Yesus untuk berkenan menyalakan api cintanya. Kembali lagi, dia nggak minta untuk diri dia sendiri. Tapi dia minta supaya api cintanya berkobar, supaya api cinta ini bisa menyalakan jiwa-jiwa yang sudah beku. Jiwa yang beku tuh yang dingin, yang kaku, supaya menjadi hangat. Jiwa yang udah keras seperti batu supaya remuk menjadi debu.
Contoh ya, ada seorang oma. Oma mungkin sekarang sudah umur 80 tahun lebih. Dia mengalami sakit. Sebelum dia sakit, dia sepertinya punya hubungan yang kurang bagus dengan mertuanya, ya. Mertuanya juga umurnya panjang, 90 lebih. Ada relasi yang nggak bagus antara menantu sama mertua. Akhirnya si menantu sakit, ya, yang 80 tahunan ini sakit. Sampai sakitnya makin parah, dan kita-kita yang tahu memberi nasihat supaya si oma yang sakit ini mau memaafkan mertuanya. Mertuanya masih hidup, tapi nggak tahu relasinya begitu rupa. Mertuanya juga nggak nengok menantunya yang sakit, menantunya juga nggak mau maafin mertuanya. Jadi ada kebekuan, ada kemarahan, ada kepahitan barangkali ya. Sampai akhirnya si oma mengalami koma. Hal itu sudah terus terjadi bertahun-tahun. Bahkan sampai sekarang dalam posisi seperti itu. Dari tadinya mertuanya masih hidup, sekarang mertuanya sudah meninggal. Nah, si oma masih dalam posisi koma. Saya pernah tanya sama suster yang jaga. Suster, sebetulnya oma ini sadar enggak? Susternya bilang, sadar, tapi sadar sepersekian detik. Karena saya pernah datang berdoa koronka, katakan oma kita doa ya, doa koronka ya, matanya buka, terus tutup lagi. Jadi saya pikir dia bisa dengar, ya. Tapi waktu saya tanya susternya jawab seperti itu. Nah, saya bilang sama anaknya, bisikin ke mamahnya bahwa dia harus bisa melepaskan kepahitan. Mungkin dulu dia sebagai menantu ditindas ya sama mertua, saya nggak tahu ya. Tapi ada kepahitan itu yang coba dilepaskan, dibisikin aja, supaya dia punya hati yang lega, yang mencair, jangan beku, jangan marah, jangan terus nggak tahu mau dibawa sampai kemana gitu ya. Nah, di sini Suster Faustina minta kepada Yesus supaya berkenan menyalakan api cintanya Yesus sendiri, supaya dia bisa menghangatkan hati yang beku, bisa membuat hati yang beku seperti batu itu bisa remuk seperti debu. Contoh hati yang beku, yang putus asa, yang pesimis, melihat dunia ini udah nggak ada harapan, yang keras kepala, yang merasa benar. Orang yang punya pikiran selalu benar itu juga termasuk hati yang beku. Nggak mau terbuka, nggak mau bisa mengerti situasi, pokoknya saya betul. Itu juga hati yang beku. Yang egois, yang tidak percaya, yang nggak berempati atau bersimpati pada orang lain, itu termasuk hati yang beku. Yang egois, contoh yang gampang, suami istri, ya. Ada keributan, ada ketidakcocokan, dan si suami merasa punya pacar yang lain. Saya nggak butuh suami, si suami bilang saya nggak butuh istri ini, cerai aja, karena saya sudah punya wanita lain yang lebih mengerti dia, yang lebih sayang sama dia, atau apa ya, banyak alasannya. Padahal suami istri ini seorang Katolik yang aktif. Jadi saudaranya, teman-temannya, termasuk romonya juga memberi nasihat untuk ingat janji pernikahan. Setia dalam untung dan malang, harus bisa saling mengasihi, saling mengampuni. Tapi si suami merasa, enggak, saya mau menunjukkan bahwa saya bisa, saya benar, saya mau tinggalin istri saya. Gitu ya. Nah, dengan segala macam nasihat, bahkan juga firman Tuhan bilang kan, tidak boleh, apa yang sudah disatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Tapi dia punya ketetapan atau punya hati atau punya keputusan yang egois. Saya betul, saya berani bertanggung jawab, saya berani ambil resiko dan seterusnya. Itu hati yang beku.
bukan hati yang hangat, bukan hati yang dari Tuhan. Karena nggak mungkin Tuhan kasih hati seperti itu. Ya, terjadi perceraian. Karena dia merasa, saya bisa. Saya mau menunjukkan bahwa saya hidup bahagia dengan perempuan yang lain. Saya nggak bahagia dengan istri saya. Nah, kalau kita refleksi kembali, hati yang bagaimana yang ada di dalam hati si suami tersebut? Dengan dia menceraikan istrinya, otomatis dia tidak taat pada janjinya dalam sakramen pernikahan. Dia tidak melaksanakan firman Tuhan. Yang lebih lagi, dia mengecewakan, membuat anak-anaknya sedih. Karena dia pikir, loh kok papa saya yang pelayanan, yang katanya dekat sama Tuhan, tapi tidak melaksanakan firman Tuhan. Tapi dia lebih mengutamakan egoisnya, kebutuhan badannya, nafsunya, merasa hebat, merasa berkuasa, merasa bisa menceraikan istrinya. Itu orang-orang yang egois, yang hatinya beku. Mari kita banyak berdoa buat keluarga-keluarga seperti itu. Jangan sampai semakin banyak. Kalau saya dengar di TV, dengan adanya COVID-19 ini, banyak juga terjadi perceraian. Karena si suami udah nggak bisa kasih nafkah si istri. Mungkin si istri merasa, saya kalau kawin sama yang lain, saya bisa hidup lebih enak atau apa ya. Pertimbangannya saya nggak tahu karena saya nggak kenal ya. Cuma yang saya tahu, tingkat perceraian katanya meningkat. Nah, kita sebagai orang beriman, sebagai orang yang percaya pada Tuhan, mari sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Semakin kita lemah, semakin kita nggak kuat, semakin kita nggak berdaya, kita justru harus semakin dekat sama Tuhan, bukan menjauhi Tuhan. Itu aja yang saya mau sharingkan hari ini. Kita tutup ya dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau tahu keadaan dunia sekarang ini. Dengan segala macam permasalahannya, khususnya juga masa COVID-19 ini yang masih terus terjadi berlarut-larut. Sudah lebih dari 6-7 bulan. Banyak keluarga, banyak di antara kami yang juga mengalami penderitaan, mengalami kesusahan karena masalah COVID-19 ini. Tapi kami juga mohon Tuhan, seperti Suster Faustina mohon padamu, supaya Engkau mengobarkan cinta-Mu untuk kami-kami semua Tuhan, khususnya untuk mereka yang punya hati yang beku. Engkau hibur mereka Tuhan, agar hati yang beku menjadi hangat kembali. Engkau juga jamah mereka Tuhan, agar hati yang membatu bisa remuk, bisa hancur, menjadi debu. Sehingga dengan demikian kami bukan menjadi orang-orang yang saling menyakiti, yang merasa benar, merasa paling harus diperhatikan, harus dimaklumi, tapi mampukan kami untuk lebih melihat kepentingan orang lain lebih penting daripada kepentingan diri kami sendiri. Urapi kami Tuhan, kalau kami harus mengalami suatu ujian, mampukan kami untuk bisa mengatasinya dan lulus dalam ujian-ujian tersebut. Semua ini kami serahkan padamu, juga kami serahkan semua keluarga kami masing-masing Tuhan, agar selalu ada dalam perlindungan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Salam kerahiman.
Izinkanlah aku Tuhan, agar jiwa